Hai, perkenalkan kami kelompok 2 Angkatan 35 peserta laser CPNS akan menyajikan hasil wawancara kami terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Berikut 4 narasumber kami. Ada Bapak Aceng Rofli, seorang penyuluh pertanian. Ada Ibu Elsa Anissa, pelajar SMA. Ada Bapak Yaya Robiana, pensiunan kepala sekolah. Dan yang terakhir Ibu Rina Dwi Nurlina, pemilik toko pakaian. Berikut hasil wawancara kami. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Ya, berbicara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara sendiri itu merupakan sikap-sikap yang wajib dimiliki oleh setiap elemen bangsa, di mana untuk wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dengan berdasarkan pada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Sedangkan untuk bela negara sendiri itu merupakan suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI dengan berdasarkan sama Pancasila dan UUD 45 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Mungkin seperti itu untuk mengenai pengertian wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertanyaan pertama, menurut Elsa, apa yang Elsa ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan yang saya tahu itu adalah pengetahuan tentang cara pandang negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apa yang Anda ketahui selaku pelaku UMKM terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau wawasan negara itu menurut saya itu cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat bangsa Indonesia yang melandaskan kehidupannya itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bela negara itu adalah sikap kita, perilaku kita yang dijiwai kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Anda ketahui terkait wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia, baik secara pribadi maupun secara golongan. Nah, semuanya itu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu cara pandang gitu untuk bangsa Indonesia. Baik, pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak ketahui mengenai isu-isu strategis yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan? Oke, berbicara mengenai isu-isu yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan terhadap negara Indonesia, tentunya itu erat kaitannya dengan ketahanan nasional atau peranan geostrategis dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Seperti yang kita ketahui saat ini untuk isu pada bidang politik sendiri itu masih banyaknya kasus-kasus disintegrasi akibat ketidakadilan politik atau ketidakstabilan politik di negara kita. Kemudian untuk bidang ekonomi sendiri yang paling hangat nih sekarang itu adanya isu-isu mengenai resesi ekonomi dan resesi pangan. Untuk resesi ekonomi, maka pemerintah itu sekarang wajib untuk memikirkan atau menata kembali kebijakan fiskalnya. Sedangkan untuk resesi pangan, maka pemerintah itu wajib untuk bagaimana caranya kita bisa swasembada pangan agar tidak terjadi kelangkaan pangan atau krisis pangan. Kemudian pada isu-isu di bidang sosial budaya masih terjadi atau masih ada kasus-kasus intoleransi antar umat beragama.
Dan yang terakhir itu mengenai isu di bidang pertahanan keamanan itu tentunya itu merupakan isu-isu yang dapat mengancam kedaulatan bangsa. Misalnya nih masih ada isu yang terjadi itu konflik di Laut Cina Selatan. Mungkin seperti itu mengenai isu-isu strategis yang dapat mengancam kedaulatan bangsa negara Indonesia sendiri. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut Elsa, isu-isu strategis yang bisa menimbulkan gangguan, hambatan, dan tantangan di sekolah Elsa itu apa aja? Kalau menurut saya sih masalahnya cara belajar selama masa COVID yang semula dilakukan secara daring dari rumah masing-masing, sekarang berubah kembali menjadi pembelajaran di sekolah. Itu sedikit menjadi masalah bagi saya karena selama 2 tahun ini saya terbiasa belajar mandiri melalui gadget. Kemudian sekarang harus tatap muka bersama guru dan lain-lain. Tentu karena hal ini saya harus beradaptasi lagi dan juga harus mengikuti sistem belajar yang berubah-ubah agar tidak tertinggal pelajaran. Yang kedua, apa yang Anda ketahui terkait isu-isu strategis yang menimbulkan ancaman bagi gangguan negara? Nah, inilah isu-isu yang berbahaya bagi bangsa kita. Karena isu-isu itu adalah berita-berita bohong atau hoak yang bisa menghancurkan atau bisa merusak politik, sosial, budaya, kesehatan. Itu bisa rusak dengan adanya isu-isu hoak ini yang tidak bertanggung jawab. Itu diantaranya. Apa yang Ibu ketahui selaku pelaku UMKM terkait dengan isu-isu nasional yang terjadi pada saat ini yang dapat menimbulkan ancaman gangguan hambatan bagi negara Indonesia? Isu-isu yang berkembang saat ini yang sangat berpengaruh terhadap kami sebagai pelaku UMKM yaitu isu kenaikan BBM. Itu sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat. Pertanyaan ketiga, apa upaya Bapak sebagai warga negara dalam membela negara di tengah maraknya isu strategis tersebut? Baik, upaya bela negara kita, misalnya kita sebagai ASN nih, maka kita harus peduli terhadap lingkungan kerja kita terkait potensi timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan negara ini. Misalnya dengan melaksanakan pembinaan terhadap ASN, kemudian pelaksanaan tugas sesuai tupoksi guna mencapai tujuan negara, serta partisipasi aktif kita terhadap perubahan lingkungan strategis dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bekerja dan falsafah kehidupan, serta dengan menjalankan core value ASN juga seperti itu. Karena di sini Elsa seorang pelajar, kegiatan apa aja sih yang mengimplementasikan bela negara itu? Kegiatan saya di sekolah seperti belajar dengan tekun, mengikuti ekstrakurikuler paskibra setiap minggu agar saya bisa menjadi generasi penerus bangsa. Menurut Anda bagaimana penanganan terhadap isu-isu tersebut? Nah, ini sebagai bangsa Indonesia untuk menangani isu-isu atau hoak yang tidak bertanggung jawab, kita harus lebih teliti, lebih dipelajari, dianalisa, jangan sampai isu hoak itu dijadikan sebuah keputusan. Nah, maka kita sebagai bangsa Indonesia jaga, hindari isu-isu hoak itu jangan dijadikan tindakan yang seenaknya atau dengan mudah. Kita harus dipikir lebih dalam lagi itu untuk isu hoak. Caranya, sekali lagi isu hoak ini bangsa Indonesia tolong isu bohong ini jangan dijadikan dasar untuk keputusan. Itu saja, terima kasih. Terus upaya yang Ibu lakukan sebagai warga negara dalam membela negara di tengah maraknya isu-isu tersebut? Sebagai warga negara kita dengan cara tidak memprovokasi yang akan memperburuk keadaan dan juga tidak terprovokasi dengan berita-berita yang ada di luar gitu. Terus mengurangi kegiatan keluar rumah yang tidak terlalu penting dan juga mengubah gaya hidup dengan gaya hidup lebih berhemat, itu untuk mengurangi mengurangi pengeluaran-pengeluaran gitu yang tidak penting.
Nah, berdasarkan hasil wawancara 4 narasumber kami, hampir semuanya memahami apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Meskipun berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mereka paham akan pentingnya wawasan kebangsaan dan membela negara. Mereka juga mengikuti isu-isu strategis yang dapat menimbulkan ancaman gangguan bagi negara seperti resesi ekonomi, krisis pangan, termasuk juga ancaman menurunnya kualitas pembelajaran di bidang pendidikan, serta berita hoax yang dapat memecah belah bangsa. Dapat kami simpulkan, walaupun mereka berasal dari usia dan profesi yang berbeda, semua narasumber yang kami wawancarai memiliki semangat yang sama untuk membela negaranya. Dimulai dengan hal-hal kecil seperti tidak mudah terprovokasi, tidak menyerah, terus beradaptasi dengan tantangan perubahan zaman, dan peduli terhadap lingkungan serta konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.